Manchester United punya masalah lain melawan Barcelona pada leg pertama, babak 16 besar Liga Eropa, di Camp Nou, setelah gelandang Marcel Sabitzer dipastikan absen. MU melakoni laga tandang leg pertama babak 16 besar Liga Eropa ke Camp Nou, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Fase ini krusial bagi Man United yang mencoba membidik trofi usai 6 tahun tanpa gelar. Akan tetapi dalam pertandingan penting itu Man United akan kehilangan salah satu pemain andalan mereka, Marcel Sabitzer. Dengan begitu Sabitzer diskors untuk leg pertama dan baru tersedia pada leg kedua saat digelar di Old Trafford, 24 Februari nanti. Tanpa Sabitzer, Man United akan kehilangan kekuatan di lini tengah. Sejauh ini Sabitzer diplot sebagai pengganti Christian Eriksen yang cedera panjang. Akan tetapi pemain asal Austria ini memiliki kelebihan lain dibanding Eriksen, yaitu kemampuan dalam bertahan yang lebih baik. Absennya Sabitzer akan jadi kerugian bagi MU, terlebih lagi dengan harus melawan Barcelona yang saat ini sedang dalam performa terbaik. Sementara itu, MU belum lagi memiliki gelandang lain yang bisa tampil konsisten dalam sejumlah pertandingan beruntun. Fred berpotensial jadi pengganti Sabitzer sekaligus rekan duet Casemiro di lini tengah. Tetapi pemain asal Brasil itu tidak selalu dalam penampilan terbaik. Alih-alih mencari gelandang murni di tengah absensi Christian Eriksen yang cedera di bursa transfer Januari, manajer Man United Erik ten Hag justru mendatangkan Marcel Sabitzer. Juru taktik Belanda itu bukannya berjudi lantaran dia memang mafhum dengan kemampuan serbaguna yang dimiliki bintang Austria tersebut. Rencana Ten Hag di musim dingin ini terbukti jitu seiring Sabitzer mampu tampil memukau, dengan penampilan terbarunya mendapat kredit khusus dari berbagai pandit dan fans. Tenasitas, visi, ketenangan, dan keterlibatan dia di setiap area lapangan membantu Man United menghancurkan kebuntuan nyaris di sepanjang laga kontra Leeds. Skenario gol pembuka Man United standar. Crossing diteruskan sundulan. Namun, yang disorot adalah bagaimana inteligensia Sabitzer ketika melakukan permainan switch cepat dengan mengayun bola dari sisi kanan ke kiri, di mana Luke Shaw berdiri dalam situasi ideal untuk mengirim umpan silang. Bisa ditebak, Shaw yang piawai melepas operan-operan crossing. Dituntaskan striker kaliber Rashford di udara. Asistnya memang dari Shaw, tapi Sabitzer lah yang sukses mencuri hati fans. Sekali lagi, Sabitzer bukan gelandang bertahan, tapi dia membawa elemen yang dimiliki Casemiro bahkan Eriksen sekaligus. Ibarat roh Casemiro ada dalam dirinya, ia mencatatkan persentase tackle yang dimenangkan mencapai 100%, memenangkan 5 dari 5 tackle. Di samping itu, dia memenangkan 3 duel udara, 2 intercept, 1 clearance, 5 ball recoveries dan 6 dari 9 duel darat, untuk menyokong lini belakang yang dipimpin Harry Maguire tetap suci alias tanpa kebobolan gol. Di saat bersamaan, roh Eriksen juga melekat pada tubuhnya setelah sukses menyelesaikan 13 dari 13 umpan ke kotak penalti Leeds. Membuat 66 sentuhan dengan akuasi umpan mencapai 84%. Puncaknya adalah sweet play mengesankan dari Sabitzer dalam proses terciptanya gol pembuka. Performa yang solid, bertahan dengan baik, membantu serangan dengan apik. Mengingat peran kunci Sabitzer di lini tengah Man United, di mana dirinya sejauh ini telah mencatatkan 2 penampilan starter dan sekali dari bench, rasanya Ten Hag terlalu naif jika tidak mendorong klub untuk mempermanenkan pemain 28 tahun itu dari Bayern pada musim depan. Dan seharusnya, mulai hari ini hingga akhir musim, Sabitzer akan jadi saingan bagi Casemiro, Eriksen, Fred dan Scott McTominay di lini tengah starting 11 pilihan Ten Hag. Setelah menyelesaikan kesepakatan musim panas yang bernilai besar untuk gelandang internasional Brasil, Casemiro, Manchester United juga merencanakan masa depan saat mereka mencari bala bantuan lebih lanjut.
Pencarian Manchester United untuk solusi lini tengah jangka panjang telah membuat mereka mengawasi bintang muda Belgia, Arthur Vermeeren. Vermeeren, yang berusia 18 tahun pada 7 Februari, menandai kesempatan itu dengan menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub Royal Antwerp saat ini. Kesepakatan baru itu akan membuatnya tetap bersama tim Mark van Bommel hingga 2026, tetapi penampilan di lapangan telah membuat klub seperti United mengawasinya, karena mereka ingin menambah bintang masa depan ke lini tengah yang didukung oleh rekrutan musim panas Casemiro. Remaja itu adalah pemain internasional under 17 dengan Belgia, dan dianggap sebagai bintang masa depan untuk tim senior. Dia baru berusia 17 tahun ketika melakukan debut seniornya, keluar dari bangku cadangan di kualifikasi Liga Konferensi Eropa. Dan telah bermain dengan pemain internasional Belgia berpengalaman Toby Alderweireld serta mantan pemain muda United, Richie de Laet. Menurut The Mail, United bukan satu-satunya klub Liga Premier yang melihat remaja itu sebelum pindah. Newcastle United juga dikaitkan dengan Vermeeren, yang dihargai sekitar 20 juta pound oleh klubnya. Seorang gelandang bertahan, bintang muda ini belajar dari salah satu yang terbaik di posisinya dalam bentuk bos Antwerp van Bommel. Mantan bos Wolfsburg dan PSV Eindhoven itu mencatatkan 79 caps untuk Belanda, bermain di final Piala Dunia 2010, dan memenangkan Liga Champions sebagai pemain bersama Barcelona pada 2006. Meski memulai musim dengan sabar menunggu kesempatan, Vermeeren telah memantapkan dirinya sejak Piala Dunia. Dia telah memulai setiap pertandingan sejak Liga Belgia dilanjutkan pada akhir Desember, dengan Antwerpen hanya kalah 1 dari 8 pertandingan, untuk naik ke posisi ketiga dalam klasemen, dan dinobatkan sebagai pemain bulan ini, oleh penggemar di bulan November saat dia mendapatkan start pertama untuk klub, setelah sejumlah penampilan dari bangku cadangan. Rekan setim Vermeeren saat ini, De Laet, sementara itu, pernah bermain di Old Trafford setelah memulai karirnya dengan tim Belgia. Dia bermain hanya 6 kali untuk United, tetapi kemudian mendapatkan medali pemenang Liga Premier dengan Leicester City sebelum kembali ke tim kampung halamannya. Kapten Manchester United, Harry Maguire, mengakui bahwa kemungkinan besar dia akan pergi dari United musim panas ini. Menurut laporan Daily Mail, United siap merugi dan menjual Maguire dengan bandrol 40 juta pound. Pemain berusia 29 tahun hanya menjadi starter di Premier League selama 5 kali musim ini dan hanya 2 kali tahun 2023. Meski kedua laga United meraih clean sheet, tetap saja Erik ten Hag lebih memilih duet Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Sang bos juga belakangan mengubah Luke Shaw sebagai center back, yang membuat Maguire turun ke posisi keempat dalam urutan back utama. Dibeli dengan harga 80 juta pound, Maguire tak pernah mampu memenuhi ekspektasi. Gaya mainnya yang ceroboh dan kurang bisa membaca permainan tidak dapat memenuhi standar ten Hag. Maguire memang biasa-biasa saja, dan seorang pemain kelas dunia saja yang bisa main di United. Ketika pembeli potensial untuk Manchester United terus berbaris, seorang miliarder eksentrik dilaporkan mengawasi klub sepak bola bersejarah Eropa. Elon Musk diyakini sedang memantau situasi dengan cermat dan mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran untuk klub sebelum batas waktu hari Jumat, menurut The Daily Mail. Tabloid Inggris mengatakan bahwa beberapa pihak yang berkepentingan telah menandatangani perjanjian kerahasiaan untuk melihat ruang data Manchester United, termasuk beberapa dari Arab Saudi, yang mungkin mengincar Musk sebagai boneka untuk penawaran. Dengan kekayaan bersih 187,5 miliar dolar, Musk pasti memiliki modal untuk melakukan pembelian dan juga memiliki motivasi pribadi. Ikon Manchester United, David Beckham, dilaporkan telah didekati para peminat untuk mendukung tawaran pengambil alihan sebelum tenggat waktu minggu ini. Dan Sir Alex Ferguson diklaim juga telah didekati sebagai pelamar mempersiapkan perang PR
dalam upaya mereka untuk membeli klub dari keluarga Glazer. Menurut Telegraph, berbagai tawaran telah mendekati Beckham untuk mendukung upaya mereka mengambil kendali di Old Trafford. Sudah umum bagi calon pengambil alih untuk menargetkan legenda klub untuk memenangkan dukungan dan pemilikan. Dan, pakar industri mengklaim pelamar juga akan menghubungi Ferguson untuk mendukung mereka menjelang apa yang diharapkan setidaknya menjadi pertarungan 4 arah. Namun, laporan tersebut menambahkan bahwa dia telah menolak pendekatan dan tidak berencana untuk mengikatkan diri pada tawaran apapun.